Racikan Berita. Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb. Silakan. Gantian dari Sumeneb dulu. Dari Ibu Sedar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pimpinan Komisi 2 dan juga yang sedikit kami hormati perwakilan dari BPN dan juga kementerian dan juga teman-teman seperjuangan yang saat ini tengah kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil. Baik, izin pimpinan, kami dari Aliansi Rakyat Bergerak Kabupaten Sumeneb Provinsi Jawa Timur menyampaikan salam dari masyarakat Tapak Kerbau Desa Gresik Putih Gapura yang saat ini mohon maaf sekali tidak banyak yang hadir, cuma saya sendiri yang berangkat dari Sumeneb. Itu pun perjuangan sekali, Pak. Semalam kami berembuk dengan masyarakat di Tapak Kerbau. Awalnya kami tidak ingin ikut karena keterbatasan ekonomi. Kemudian masyarakat berembuk dan bermusyawarah sampai ada satu masyarakat itu kemudian menjual ternaknya, yakni kambing, untuk membiayai saya berangkat ke Jakarta. Sehingga di hal itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa gerakan kami dinakodai oleh orang-orang investor, itu tidak benar. Karena isu itu dikembangkan di Sumeneb. Nah, dari hal itu saat ini sebenarnya perjuangan masyarakat Desa Tapak Kerbau, kampung Tapak Kerbau Desa Gresik Putih Gapura ini sudah berlangsung dari tahun 2018. Tahun 2018 di sini masyarakat Tapak Kerbau sudah melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan tambak garam yang berada di kampung Tapak Kerbau, dan hal itu sudah didukung oleh pemerintah desa. Akan tetapi kemudian pada tahun 2023 pemerintah desa yang kemudian menginisiasi sendiri untuk membangun tambak garam di sini. Nah, dari hal itu kemudian yang kami permasalahkan bukan hanya pembangunan tambak garamnya, akan tetapi penerbitan sertifikat hak milik yang berada di atas laut. Ya, kami tekankan, sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN di sini itu berada di area pesisir pantai atau berada di atas laut. Sementara laut tersebut merupakan tempat mata pencaharian warga untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dengan beringas dan ganasnya, tiba-tiba negara ingin merampas uang hidup mereka. Apakah tidak demi mereka? Saat ini yang tengah kami perjuangkan adalah sisa dari 74 hektar yang ingin kemudian dijadikan tambak garam. Sisa dari 74 hektar di sini tersisa 21 hektar. Ini yang kami perjuangkan, sisa-sisa kehidupan ini yang kami perjuangkan. Ya, 21 hektar di sini yang kami perjuangkan, dan itu atas 19 sertifikat hak milik. Jika di Desa Kohot yang kemarin viral pemanggaran kemudian ada sertifikat hak guna, kalau di Sumeneb itu sudah sertifikat hak milik, Pak. Ya. Itu sudah sertifikat hak milik. Bayangkan, laut itu loh bisa disertifikat. Negara ini mikir rakyat atau mikir ya nasibnya mereka sendiri, kan gitu, Pak, perlu dipertanyakan. Barangkali satu saat udara ini juga akan disertifikasi oleh mereka. Jadi apakah nanti punya elemen tanah, elemen air, dan juga elemen udara, kan gitu, Pak. Nah, dari itu kemudian perjuangan kami di sini adalah untuk kemudian mencabut 19 sertifikat hak milik ini oleh BPN. Padahal kami sudah melakukan audiensi kepada BPN di Kabupaten Sumeneb. Apa yang disampaikan oleh mereka? Yang disampaikan oleh mereka, ayo
kita gugat di pengadilan, oh mereka yang berkeluarkan, kemudian mereka berpangku tangan. Padahal ini sudah menyalahi aturan, kan begitu Pak? Lalu kok bisa disertifikasi? Padahal sudah jelas tanah, air, udara itu dikuasai oleh negara dan kemudian diperuntukkan sepenuhnya untuk masyarakat. Nah, perjuangan kami di sini kemudian karena tahun 2023 masyarakat itu kembali menolak, lalu terjadi perselisihan antara pemerintah desa dan juga masyarakat Kampung Tapak Kerbau di sana. Masyarakat Kampung Tapak Kerbau kemudian menolak sampai kemudian masyarakat Tapak Kerbau ini dilaporkan oleh pemerintah desa ke pihak polisian atas dasar mencuri perahu, menyandera ekskavator, melakukan pencabutan pantong. Karena di sana itu tahun 2023 itu sudah dipantong Pak. Nah kemudian mau dibangun oleh pemerintah desa, kemudian ekskavatornya itu dihadang oleh masyarakat. Nah penghadangan ini yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar pencurian. Masyarakat memperjuangkan masyarakat memperjuangkan haknya, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Bahkan kemudian ketika BPN itu turun Pak, ya mohon maaf ya, BPN ini harus kemudian ditingkatkan kepeduliannya, ya. Mumpung lagi Ramadan di sini Pak, anggaplah keimanan dan juga rohaniannya ini perlu ditingkatkan Pak. BPN ketika turun di sana, yang itu kemudian diwakili oleh Bapak Hufron Munir. Bapak Hufron Munir pada tanggal 24 Mei 2023 saat kemudian mensurvei laut yang disertifikat, apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau itu kemudian mengatakan bahwasanya awalnya beliau itu bilang laut Pak. Awalnya di sana itu, oh iya ini laut, jujur demi Tuhan. Ya, Bapak Hufron Munir di sini BPN sebenarnya itu awalnya beliau itu bilang laut, kemudian pernyataan tersebut dicabut dengan dalih ia hanya memantau. Ya, iya jujur saja. Awalnya kami tanya, ini Pak apa Pak? Ini laut. Terus, ya sekarang saya nggak bisa membuat pernyataan karena tugas saya memantau. Hasilnya nanti pada tanggal sekian, pada tanggal 13 Juni 2023. Awalnya apa? Kemudian kami tarik lagi kepada kepala desa. Kepala desa kami tanya, apa yang disampaikan kepala desa? Suatu-suatu bisa jadi daratan. Iya, masa mereka itu nggak paham pasang air surut kan gitu Pak? Nah, ini adalah anggaplah yang kami perjuangkan saat ini Pak. Ya, yang kami perjuangkan atas dasar masyarakat, bagaimana kemudian negara hadir memberikan perlindungan, memberikan pembelaan kepada masyarakat sipil. Bagaimana kemudian 19 sertifikat hak milik ini kemudian dicabut oleh negara, kemudian diberikan sepenuhnya kepada masyarakat, karena di sana adalah tempat untuk mencari kehidupan, mencari kerang, kepiting, rajungan dan lain sebagainya saat musim hujan. Karena di sana Pak, ya kondisi masyarakat di sana itu selain menjadi buruh di PT Garam, ya buruh di PT Garam, ketika musim hujan mereka itu kemudian bekerja mencari kepiting, ikan dan rajungan di sana. Nah kalau ini kemudian dibangun, lalu hari ini kemudian sudah merampas ruang hidup mereka. Dengan itu kami meminta kepada negara untuk mencabut 19 SHM di sini. Mari apa yang sudah kalian dapatkan, amanah yang telah diberikan oleh rakyat kemudian diperuntukkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Apakah kalian tidak sadar apa yang sudah disampaikan di dalam ayat Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bahwasanya amanah yang telah diberikan kepada kalian harus dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan di dalam ayat yang lain itu ditegaskan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Nah, ini yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. BPN harus kemudian bertanggung jawab, kemudian harus mencabut ini semua. Baik, itu saja dulu Pak yang dapat kami sampaikan, ya karena berdekatan juga saya Pak. Izin pimpinan, kan kita ini namanya dari Pak Ahmad. Nama saya Muhammad Faid Pak. Ya Muhammad Faid.
dia dari tim kita juga yang memperkuat proses laporan ke Polda dari Iya. ya. Terakhir saya pertanyaan pribadi aja. Itu dari 74 hektar yang mau dijadikan tambak garam. Berarti kan ada sebuah lembaga lain. Nah, itu lembaganya apa? Yang mau bikin itu apa? Nah, Tahu nggak? iya. Kemarin itu ketika kami anggaplah audiensi ke pemerintah desa yang ingin dikelola oleh pemerintah desa, bilangnya seperti itu, Pak. Kemungkinan. BUMDes. Iya, kemungkinan ya, Pak, kemungkinan pemerintah desa itu ya dalihnya begitu, Pak. Ya. Dalihnya untuk kemudian anggaplah meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya dan dikelola oleh desa. Baik. Baik, terima kasih. Iya. Jadi ini BUMDes versus rakyat ya. Oke. Saya pikir semua sudah menyampaikan. Ini boleh ada yang tertinggal. Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Izin Pak memperkenalkan teman saya yang ikut juga di sini Pak. Namanya sahabat Maulana Yusuf. Itu yang menemani saya di Jakarta barusan Pak. Mana itu? Yang mana? Oh iya, itu teman saya Pak. Sahabat Maulana Yusuf Pak menemani saya di Jakarta ini Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sudahnya PA ini ya. Jadi tahu ya. Silakan Ibu. Ya, saya ingin persilakan Bapak Marwan Batubara untuk bicara karena beliau hadir bersama kami dari Korban. Ini kok jadi saling mempersilahkan teman-teman. Ada bagian masing-masing. Oke. Saya pikir terakhir dari Pak Marwan, setelah itu saya minta tanggapan dari BPN ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal. Yang pertama soal PSN 2 ini, kalau kita bandingkan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, maka pelanggarannya itu sudah masuk kategori yang sangat-sangat bermasalah pelanggarannya, sehingga kita bisa anggap ini sebagai pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi. Kemudian terkait dengan DPR, salah satu dari 3 fungsi utama DPR itu adalah melakukan pengawasan di samping pembentukan undang-undang dan anggaran. Tapi apa yang terjadi yang saya sebut tentang pelanggaran tadi, bahwa ini sudah terjadi bukan cuma di laut dengan pagar laut, tapi lebih parah itu di darat. Hanya dari kasus pagar laut itu ada 13 peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Jadi ada undang-undang mungkin 5, di bawah itu ada peraturan turunan. Jadi total 13. Nah, sementara di darat justru pelanggarannya itu, pengkhianatannya itu lebih besar. Sehingga fungsi pengawasan DPR ini saya kira harus dioptimalkan. Salah satunya dengan membentuk angket. Kalau kita memotret kasus pagar laut, ya 36 km panjangnya pagar dibangun, dan itu terjadi di 16 desa. Kemudian hanya diusut di desa Pohon, lalu coba diselesaikan dengan membayar denda 48 miliar. Maka ini sudah sangat jelas, ini baru bicara laut dan itu hanya diambil satu desa. Sehingga saya kira kejahatan ini tidak bisa dibiarkan. Yang kita catat adalah pemerintahan ini lewat menteri-menteri yang mungkin coba diminati minimalkan hanya lewat ATR BPN dan KKP tanpa melibatkan yang lain, coba untuk bagaimana menyelamatkan oligarki dari kejahatan sistemik tadi. Itulah yang terjadi. Dan kita melihat rakyat itu banyak yang menderita. Aset rakyat diambil, aset negara dirampok, pelanggaran sudah sedemikian nyata, lalu ingin difokuskan hanya bicara pagar laut dan hanya
satu desa Pohot sementara 15 desa lain dilupakan. Nah, jadi yang kita catat adalah bahwa ini pemerintah ini coba untuk menggiring masyarakat untuk mempercayai bahwa proses hukum sudah dijalankan, tapi justru untuk melindungi penjahatnya. Karena itu saya minta pertama supaya Pak Prabowo itu konsisten dengan pernyataannya bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, yang faktanya negara PIK 2 itu sudah merampok aset negara dan aset rakyat di Banten Utara sana. Yang kedua, kita menuntut supaya DPR segera membentuk hak angket. Tugas pengawasan itu supaya lebih konkret dijalankan melalui hak angket. Yang ketiga, kita menuntut rakyat terutama yang ada di Banten untuk segera melakukan perlawanan berkelanjutan supaya masalah PSN PIK 2 ini bisa dituntaskan. Jadi saya kira kita harus berhenti dengan bersandiwara, termasuk kita ini menggunakan uang negara, tapi untuk proses yang sebetulnya, jadi DPR bersidang, ada ruangan dipakai dan sebagainya. Saya berharap ini tidak dilakukan hanya untuk melanjutkan sandiwara pagar laut yang sudah dimulai oleh pemerintah Prabowo tanggal 18 Januari itu, dan coba untuk difokuskan hanya bicara desa Pohot. Saya kira bukan itu yang kita inginkan, tapi adalah penuntasan, penegakan kedaulatan negara Indonesia dan rakyat Indonesia di negara Kesatuan Republik Indonesia berhadapan dengan negara PIK 2 yang dipimpin oleh Aguan, didukung oleh Jokowi dan Abdul Salim. Ini harus dihentikan. Saya kira saya Terima kasih. Racikan Berita